cinta maka tak memiliki. Orang ibu pun dia ondak aku apa tu indo teh serta merta ondak no mungkin soto bos selisih di jalan langsung menikah bodoh. Ondak begitu kenal begitu dulu. Baru bersurat-suratan, barulah bos sayang-sayang, barulah bos cinta-cinta, barulah dimiliki apa tu nah. Olah dapet apa tu ondak dicampakkan dulu apa tu leh. Nambo Bapak Ibu Asmar Habibi SPD. Siapa Bu? Asmar Habibi SPD. Apa SPD kok Pak Ustaz? SPD kok adalah sedang perjalanan dakwah. Itu kado Asmar Habibi namu Pak Ustaz. Dia itu belulah yang mirip sama orangnya. Boh, bagaimana begitu? Limaza? Why? Kenapa begitu? Karena arti Asmar Habibi kok adalah Habibi apa artinya Pak? Habibi apa artinya? Kekasih, kesayangan. Habibi artinya kekasih, Asmar apa artinya Pak Ustaz? Asmar Habibi artinya adalah kekasihku yang hitam manis. Itu artinya Pak. Baduto Pak Ustaz. Kono baduto mu Bapak Ibu dah. Kalau ibu-ibu apa-apa yang umur 50 tahun atau 60 tahun zaman kini, lai dulu logo bahasa Arab. Yang mana logo bahasa Arab lain nama mau di situ. Apa logonya? Huwa asmar latin sani tadadan. Lain logonya Bu. Kalau pun ibu dong, apa artinya? Kalian nama di situ. Huwa asmar latin sani. Apa artinya? Hei, engkaulah yang hitam manis, jangan lupakan aku. Masuk itu orang Natalnya apa? Hey you black sweet, don't forget me. Ambo Bapak Ibu kini tinggal di Ujung Gadiang, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Orang sini. Itu kado agak-agak apa tu? Ambo ko Bapak Ibu olun bo bini tidur le. Bini mele. Kono apa? Kono banyak yang bertanya Ustaz. Apa Pak? Apa Bu? Olah bapa anggota di rumah lain lo anggota ditanya. Bini alum lain. Jadi yang Bapak Ibu beko jangan bertanya yang mana bini Pak Ustaz lah apa anggota Ustaz. Itu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Dicari kan untuk Ustaz binata lah. Tu cocok tu. Umur Bapak Ibu baru 25 tahun. 25 tahun Bu umur. Pajamatah Bu never. Lah golaknya ya Allah. Tanda berbahagia. Yang saya hormati, yang kita muliakan Bapak Camat ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili, Bapak KUA ataupun yang mewakili, Bapak BKM Masjid serta jajaran dan susunan strukturalnya, dan juga Bapak pengajian wirid dan juga ketua panitia. Kita kasih dulu aplaus kepada ketua panitia Bapak Ibu sekalian. Ini kalau di mana-mana yang banyak panitianya orang tua. Olah tua-tua, tapi di Natal ini muda-mudi Masjid Al-Fattah, walaupun masjidnya sederhana, walaupun masjidnya tidak megah, walaupun masjidnya tidak mewah, walaupun masjidnya tidak besar, tapi bisa mendirikan acara tabligh akbar sebesar ini. Ini betul-betul sangat luar biasa. Tepuk tangan. Semuanya, mulai dari pengarahnya, pembinanya, pengurusnya, yang melaksanakannya, tukang masaknya, tukang susun bangkunya, tukang togakkan tendanya, protokolnya, anak-anaknya, tokoh-tokohnya, semuanya is the best. Jangan golak bele kali ndo mengoti tanya kan Pak apa artis the best kok? Yang terbaik. Very very good. Mantap.
Selanjutnya yang saya hormati, yang saya muliakan, kepada Bapak Ibu semuanya, tokoh-tokoh yang besar tak bisa saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya, yang kecil tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah kita semuanya berada di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kita memperingati Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini adalah sebuah peristiwa yang besar yang terjadi di dunia ini selama dunia ini terkembang. Ini adalah peristiwa yang salah satunya yang paling besar. Kalau peristiwa yang paling besar nomor satu itu Pak, kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi, Pak. Kenapa ada Isra wal Mi'raj? Karena Nabi lahir. Kalau Nabi lahir, tidak mungkin ada Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang amat begitu panjang. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik langit pertama, naik langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, sampai ke atas, sampai ke Sidratul Muntaha. Ini adalah perjalanan yang amat panjang, namun ditempuh hanya sesaat malam. Hanya seberapa malam ditempuh. Kenapa? Karena bahasa di dalam Al-Qur'annya, Subhanalladzi asra bi abdihi. Apa bahasa di dalam Al-Qur'annya? Bahwasanya maha suci Allah yang telah memperjalankan. Kita Bapak Ibu sekalian, kalau dari Natal kau jongga dia ngawak, kalau berjalan sugang awak Pak Allah mungkin sehari semalam ne Pak. Dia Pak, Allah mungkin sehari semalam ne Pak. Cuman di awak diperjalankan. Apa yang memperjalankan awak? Mungkin Honda, mungkin motor, mungkin bus, mungkin truk, mungkin angkot, mungkin sepeda motor. Makanya perjalanan yang seharusnya sehari semalam hanya ditempuh dengan waktu 3 jam saja. Kenapa? Karena dia bukan berjalan sendirian, tapi dia diperjalankan. Apa kendaraan Nabi Muhammad dengan perjalanan yang amat begitu panjang, horizontal dan vertikal, mendatar dan mendaki perjalanannya? Apa kendaraannya? Honda NMAX, ndo tolok di Honda NMAX pada. Apanya? Motor kijang Innova, ndo tolok pada. Apa pesawat? Ndo bisa pesawat menembus bakdo. Lalu apa? Ada satu hewan, satu binatang yang dikeluarkan dalam surga. Yang binatang ini yang bernama dengan buruk. Apa Pak? Buruk. Bagaimana perjalanan buruk? Sejauh mata dia memandang. Kemana dia memandang? Lah sampai aja ke situ. Namanya saja barkun, kilat. Secepat kilat inyo. Kalau inyo naik ke atas, kaki belakangnya menjulur Pak Beka. Kalau inyo turun, kaki mukonya menjulur Beka Pak. Itulah buruk. Lalu orang dulu buruk kok mode gambar-gambar wanita kepalanya. Itu ndo gambaran buruk Pak Dada. Ndolah yang tahu Pak mana boleh gambar buruk. Cuman yang dijelaskan buruk ini lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Maka pertama Isra wal Mi'raj. Apa inti Isra wal Mi'raj? Bukan tiada lain, tiada bukan. Intinya adalah penjemputan perintah solat untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad. Maka pertama yang ingin kita sampaikan apa? Bahwasanya ada acara ini. Setelah acara ini bermegah-megah, bermeriah-meriah, bersama-sama, beramai-ramai. Jangan sampai besok kok indolai orang semboyang di masjid Bapak Ibu sekalian. Jangan kita bersama-sama di Kota Akbar membahas Isra wal Mi'raj. Yang inti Isra wal Mi'raj adalah membawa perintah solat. Tiba-tiba indolai yang mau datang ke masjid. Iko Isra wal Mi'raj kita kok gagal namanya Pak. Gagal namanya Pak. Kenapa? Satu-satunya amalan yang pertama dihisab oleh Allah adalah amalan solat Pak. Kalau solatnya elok, solatnya rajin, solatnya baik, maka diterimalah sedekahnya, diterimalah zakatnya, diterimalah puasanya, diterimalah hajinya, diterimalah umrohnya. Tapi kalau solatnya tidak baik, solatnya tidak ada, solatnya kurang bagus, solatnya tidak sah, maka
sedekahnya, zakatnya, puasanya, umrohnya, hajinya, semuanya akan terbengkalai. Kenapa? Induk yang pertama dia tidak kerjakan. Apa itu? Mendirikan dan melaksanakan sholat. Maka kalau kita lah pengajian Isra wal Mi'raj, tidak ada lagi alasan tidak ikut sholat. Kalaulah sholat di rumah, bagus. Bagi yang ulun solat walaupun di rumah dulu. Bagi yang telah solat tapi di rumah, mari kita tingkatkan solat di dalam masjid. Datang ke Masjid Al-Fatah, di tepi jalan siko kita banyak. Datang beramai-ramai, penuhkan di dalam masjid. Kenapa Pak? Kini banyak orang membangun masjid mewah-mewah. Lai Pak, di ujung Gading tu Pak, kubahnya aja Pak. Membeli kubahnya Pak 1,5 miliar. Kubahnya aja baru Pak. Dicolik orang isi semboyang Pak. Indolai 5 orang tidur Pak. Kubahnya 1,5 miliar. Orang di dalam indolai 5 orang tidur. Kan bahaya ke Bapak Ibu sekalian. Maka kita mari ramaikan masjid. Datang ke masjid. Anak muda datang ke masjid. Bapak-bapak, solat di masjid. Ibu-ibu, mari ramaikan masjid. Anak-anak, datang beramai-ramai ke masjid. Ini barulah berhasil yang namanya Isra wal Mi'raj. Pertama. Yang kedua, peringatan daripada penyambutan bulan suci Ramadan. Kita kobo insyaAllah ceramah ni panjang-panjang bodoh. InsyaAllah sampai selesai aja nyo. Lah. Besoknya. Penyambutan daripada bulan suci Ramadan. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang yang beriman, dipanggil Allah orang yang beriman. Lamun bobo pikir kalau di dalam Al-Qur'an kau banyak yang dipanggil Allah orang yang beriman nih. Ba'ala kalau banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, orang yang beriman. Apa itu? Layang ngobang di belakang gua, Pak. Kalau banyak orang yang beriman dipanggil Allah. Kan bisa saja di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini Allah panggil, hei orang-orang yang Islam. Kan bisa saja. Contoh, misal. Lalu kenapa yang dipanggil orang yang beriman? Ternyata Bapak Ibu sekalian, antar orang yang beriman dengan orang Islam itu jaknya berbeda Bapak Ibu sekalian. Orang beriman dengan orang Islam ternyata berbeda. Panitia. Besok subuh abang ya, besok subuh ya. Atulah yang nama kau tu dinata go Pak. 5 ya Pak, Pak. Lah, antar beriman dengan orang Islam berbeda. Apa bedanya Pak Ustaz? Kalau inyo Islam belum tentu dia beriman. Ingat Bapak Ibu, kalau inyo Islam belum tentu dia beriman. Tapi kalau dia sudah beriman, sudah barang pasti dia dikatakan orang yang Islam. Misal, contoh, perumpamaan, cincin omeh, golang omeh, dukuh omeh, subang omeh. Omeh yang ibu pakai tu, omeh tu warnanya omeh tu warnanya kuning. Omeh tu warnanya kuning, Pak. Tapi baju jolehnya Bapak Ibu, Indo sudahlah nin kuning tu omeh Bapak Ibu. Baju jolehnya memang omeh tu kuning, cuma dia saudara yang kuning tu omeh Pak dah. Poilah Pak besok pi pagi ko pasir. Ondak poi maraton atau ko batang air ondak ambil wudu.
Tiba-tiba pas ondak mambik wuduk di batang air. Lewatlah ning kunyang nang. Omeh tu Pak Ustaz. Ndo ti omeh bu tu. Tapi kunyang. Walaupun kunyang bu. Tapi omeh tu kunyang Pak Ustaz. Inyo bu kok ni omeh tu membonom denyo. Iko tapi muapung lewat enyo. Malah datang omeh mabuk. Ilaha illallah. Artinya apa? Memang emas kuning. Tapi tak semua yang kuning emas. Memang yang beriman sudah barang pasti Islam, tapi tak semua yang Islam itu beriman. Tapi berdoalah kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya menjadi orang yang beriman. Islam belum tentu beriman. Makanya banyak orang yang disebut Islam KTP. Tapi kalau beriman sudah barang pasti Islam, makanya Indolai disebut iman KTP. Lalu setelah ini, kenapa dipanggil Allah orang yang beriman? Ajaknya Bapak Ibu, yang tolong melaksanakan puasa hanya orang yang beriman. Kalau orang beriman tu, kalau hendak datang bulan puasa, ikonyo bergembiranya, berbahagianya, bersenangnya, dibuat acara tabligh akbar, dibuat acara pengajian, sonang hatinya kalau datang bulan Ramadan, iko tanda orang yang beriman. Tapi kalau orang yang kurang iman, orang yang tipis imannya, kalau datang bulan Ramadan, bukan dia berbangga, bukan dia berbahagia, bukan dia bersenang-senang, tapi apa? Inyo comeh, risau, galau, gundah gulana. Apa yang dicomehkannya? Apa yang dia comeh hati Bapak Ibu? Sebulan penuh Indo bisa makan, sebulan penuh Indo bisa minum siangnya, sebulan penuh Indo bisa mokok siangnya. Indo bisa kalopo, main sampelang, sebulan penuh Indo bisa tutup lopo. Kalau orang ini kurang iman, comeh di dalam hatinya. Tapi di siko Indolai do. Di siko Indolai do. Indolai di siko do. Diterima nih Ustaz. Selesai dulu acara kok baru. Maka jadilah orang beriman sehingga berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Sehingga berbangga dengan datangnya bulan Ramadan. Tak cemas dia, tak takut dia kalau datang bulan Ramadan. Kenapa? Di dalam pikirannya, kalau datang bulan Ramadan berarti iko pahalanya banyak, ampunan dosanya banyak, akan dilipat gandakan segala daripada amal saya. Bangganya. Ini contoh orang yang beriman. Lalu sebelum datang bulan Ramadan, apa yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu sekalian dalam menyongsong bulan Ramadan? Pertama yang perlu kita persiapkan adalah hati yang bersih. Apapun penyakit hati campakkan. Mulai dari iri, mulai dari dengki, mulai dari busuk kalang, sempit kalang. Apa le? Bingka-bingka namanya. Campakkan saudara, dendam, benci, semua yang di dalam hati ini campakkan, buang semuanya. Inyo banyak bulu orang kinin bu, do bayi iri ke tetangganya do, lai tetangga dapat nikmat, inyo yang sakit, lai dapat tetangga dapat musibah, inyo yang sonang hati. Apa ni do hati Bapak Ibu? Membeli sepeda motor baru, membeli kereta, membeli Honda, membeli Nmax tetangganya bu, disibuklah de inyo dari tirai tingkoknya guna. Tetangganya yang membeli Honda, inyo yang naik darah. Iko penyakit hati ke Bapak Ibu. Tetangganya yang membeli kipas angin baru, inyo yang pergi ke kamar, bawa selimut 3 lampih, kau dinginan. Cuman di siko Indolai do, siko Indolai. Di mananya? Dari gerbang kota Natal ke sikonya. Ini harus dibersihkan semua benci, sifat iri dan hati. Iri kepada tetangga dengan datangnya bulan Ramadan, campakkan. Dendam kepada tetangga, dendam kepada saudara, dendam kepada sanak famili, campakkan.
benci kepada suami, benci kepada orang tua, benci kepada tetangga, benci kepada sanak famili. Dengan datangnya bulan Ramadan, campakkan, hilangkan, maka hati kita menjadi hati yang bersih dengan datangnya bulan Ramadan. Setelah hati kita bersih, apa yang perlu kita lakukan pekerjaan, kelakuan yang tidak ada gunanya, yang bermaksiat. Ikut dengan datangnya bulan Ramadan, hentikan semuanya. Apapun itu semuanya, mulai dari anak-anak kita, Bapak Ibu, tolong pelihara, tolong didik dengan baik. Memang kita akui, Bapak Ibu sekalian, anak yang paling susah untuk dididik adalah anak zaman kini. Dia Bu, iyan lebih tu, lecopek kita. Memang kini. Kalau orang bapak ketika kecil dulu, takkan payah dididik. Kenapa? Yang merusak otak bapak ibu ndo banyak do. Paling tipi lahnya. Itu pun tipi-tipi hitam putih lahnya, Pak. Subah-subah lo mulu lainnya. Apa siarannya? TPRI lah siarannya. Apa-apanya berita dalam dunia dalam berita. Itu yang merusaknya. Tapi kalau anak muda zaman sekarang, anak kita zaman sekarang, yang merusaknya banyak Bapak Ibu sekalian. Mulai dari televisi, mulai dari HP, Facebook, WA, Instagram, Twitter, TikTok, capcuk, snack video, game online, Free Fire, Mobile Legend, PUBG. Rusak anak kita Bapak Ibu sekalian. Apalagi potang 2 tahun yang lalu, pas masuk-masuk zaman Siti Corona sama Coronawati. Rusak anak awak. Dia apa? Dipaksa untuk anak kita tuh selalu memegang HP. Nggak bisa sekolah di dalam lokal doh. Kan itu waktu Siti Corona sama Coronawati datang tuh Bapak Ibu. Nah. Sedangkan sekolah anak awak di dalam lokal, lai bangkunya, lai gurunya, pakai buku, pakai papan tulis, pakai meja, pesong juga anak awak tu Bapak Ibu. Apalagi sekolahnya di dalam rumah, dibolehkan HP dalam rumah, dalam kamar, sedang tidur, pakai paket, bolehkanlah 2 giga paketnya, 5 minitnya belajar, tapi 1 jam main game online kojonya. Apa nindokan tambah bodoh anak awak tu. Maka dimasukkan, inilah kerja orang Yahudi. Memang betul kata Allah, walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan sonang orang kafir Yahudi dan Nasrani sebelum kita kau mengikuti apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka buat peraturan, barulah mereka senang. Setelah kita mengikutinya, barulah anak awak main HP kojonya, main game online kojonya. Anaknya zaman kini main game online, ayahnya pula kini main judi online. La ilaha illallah. Bertambah pasu. Satiok sebonta poiko konter. Mengapa? Membeli chips. Le apa? Le skater, super win, mega win dan jackpot. Lah. Ih, kau bahaya kau Bapak Ibu sekalian. Satiok sebonta. Indole kepiangnya beko minta kau kawannya apa minta? Minta sedekah. Awak kecewa minta sedekah, kau minta sedekah kepiang. Inyo yang minta sedekah cip Bapak Ibu. La ilaha illallah. Iko wahayo. Banyak orang kini malunya main judi pakai sampelang, pakai kartu, malunya. Tapi ndo malunya ketahuan main judi pakai judi online do. Pak Ustaz, bagaimana caranya ciri-ciri laki ambo main judi online? Ambo no tontu mono. Pakai HP je Pak Ustaz, pakai HP-nya buat main judi online ke bu? Ndak perlu pakai kartu, pakai batu. Bagaimana te modelnya? Mbo praktekkan contohnya. Lai HP situ. Solang sebentar. Lah, leh terbongkar rahasia bapak ke bu ya. Bu. Oh bu. Kalau apa tu main HP togak baik ko.
Itu berartinya sedang main Facebook, main WA, menonton YouTube. Tapi kalau apa tu lah memoci HP, yang baik ke Bapak Ibu sekalian. Indo pula perlu dipocik kadang tu, di otak ni itunya ha. Itu ada pencet sesekali ha. Mau dengan pesong itunya ha. Itu bu 80% laki bu sedang main judi online dia. Indo mungkin sedang main ula-ula apa tu. Betul tak? Maka ambo meminta. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena dengan judi online ini bisa menghilangkan segalanya. Bisa menghilangkan usahanya, bisa menggadaikan sertifikat tanahnya. Kenapa? Candu Bapak Ibu sekalian. Menang sekali, akhirnya kalah beribu kali. Bahaya. Dapat kepiang dari judi online, membeli chip, dijual ke konter. Dapat kepiang 200.000 Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dibawalah di apa go kalopo kepiang 200.000 go cako. Dibolilah ke boleh dibawa ke rumah. Apalagi dimasak oleh istri, dibasuh, dimasukkan ke magic setelah masak, dihidangkanlah di atas meja makan. Akhirnya dipanggillah suami, anak, cucu dan kemenakan. Bang, Ciko bang, makan gitu bang. Nak, cucu, kemenakan, makan juga, makan. Sebelum makan pakai doa dulu tu pak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sebelum menyuruh empat pakai bismillah pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam. Bu, yang tu akan masuk ke dalam api neraka. Kalau lagi anak kita memakan harta yang haram, nasi yang haram, minuman yang haram, masuk ke dalam perutnya, menjadi setetes darah. Darah ditembakkan dari jantung ke otak, berputar darah haram di otaknya. Makanya anaknya menjadi anak yang durhaka, anaknya menjadi anak yang pelawan, anaknya menjadi anak yang pesong. Kenapa? Makan dari makanan yang lain masuk pak. Maka ikut solusi. Apa solusinya Pak Ustaz? Ambo ingin kecamatan Natal kok. Ambo di Pasaman Barat ambo sobuk sedalahnya Bapak Ibu. Yang ambo tugas ambo menyobukkan aja nyo. Ambo ingin kecamatan Natal kok camatnya membuat peraturan bahwasanya semua konter yang berada di kecamatan Natal tidak boleh menjual chip. Yang kedua, jikalau ada yang menjual chip, maka akan diberikan sanksi. Di bawahnya ditandatangani oleh camat, ditandatangani kepala desa, ditandatangani oleh apa oleh kua, ditandatangani oleh nenek mama, sesepuh, tokoh, semua tokoh yang ada di sini. Insya Allah dengan cara ini akan hilang judi online di kecamatan Natal ini Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah juga bekos setelah acara bawa main judi online. Itu boleh guna Pak. Lai bulu Pak ambo ceramah satu tempat Pak ambo menduga. Awak ceramah judi online iyo tu ajaknya lah yang HP-nya bahaya. Ambo lah banyak nampak ambo usaha yang habis dek judi online kok. Hancur keluarga karena judi online lah banyak Bapak Ibu sekalian. Maka pertama, bersihkan perilaku kita, bersihkan iri dan dengki di dalam hati kita, perbaiki akhlak kita. Jangan sampai anaknya main game online, ayahnya main judi online, datang bulu umaknya kini main TikTok. La ilaha illallah. Pandai bulu umaknya kini main Facebook, main TikTok pada anak eleh. Gawat, bahaya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Setelah kita bersihkan hati, kita robah perilaku kita. Lalu apa yang perlu kita perbaiki lagi untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah saling bermaaf-maafan. Apa Bu? Saling bermaaf-maafan. Seorang anak minta maaf kepada orang tuanya. Seorang istri minta maaf kepada suaminya.
Seorang suami minta maaf kepada istrinya. Dari tetangga yang satu dengan tetangga yang lainnya saling bermaaf-maafan. Dari pemimpin minta maaf kepada rakyatnya. Rakyatnya minta maaf kepada pemimpinnya. Ini adalah akhlak yang baik yang harus kita tradisikan setiap waktu datangnya bulan Ramadan. Bapak ibu jangan malu untuk minta maaf. Iko banyak orang kini malu minta maaf. Coba bu tanya bulu ke ibu. Bu, oh bu, lai minta maaf ko apa ko bulu saya ko bu. Lope ni, lope. Itu mana? Mana? Padahal kalau dicolik salah ni banyak salah itu. Bu, minta maaf lah ko apa tu bu. Paling indo satu ondak tidur minta maaf awak bu. Bakado itu olun jolek lebu ontah lai salah awak suagi tu ku apa tu. Artinya apa tapi apa tidak berani menegur awak. Akhirnya apa tu tidur awak tidur. Subuhnya lah mati bu. Apa yang akan dimaafkan ibu? Apa yang akan terjadi bu? Tidur di dalam keadaan suami marah. Maka minta maaf bu. Pulang dari siko-beko bu. Lalu hendak tidur ke apa tu ke apa tu bu. Bisikkan ke telingonya. Oh kacik. Janganlah kacik. Lah kacik. Tuka. Oh kanda. Kan ikonyo. Kanda. Apa tu Dinda? Ambo minta maaf mbo ko kandai. Kadalah minta maaf bagi kau selama kau nepon ano. Tapi cakap bodongnya ceramah Ustaz Asmar Habibi minta maaf keceknya. Jadilah apa ndak disebut. Ambo minta maaf mbo ko kandai sedalah salah mbo yo. Dari pertama wak menikah sampai salah ambo yang suagi kau lai salah Dinda saya. Lai kanda. Apa salah Dinda saya? No tonton no. Lai te kanda. Kan lai te kep yang kanda yang hilang dalam saku dalam kamar tu. No kanda. Iyo hilang te. Indo tu yang lain bagi mambi ni ambo tio. Cek. Ambo tio cek. Oh baik tu cek. Ambo pun baik itu lah Dinda minta maaf mo ko Dinda. Dari pertama kita menikah sampai salahmu yang suami. Lai salah kanda saya. No tentu mundo. Lai Dinda. Apa tak salah dia salah kanda ku ambo tu. Kan lai te ayam Dinda yang hilang tu. No iya. Indo te ditundo Honda bagi tu no. Ambo dia menjualnya. No le pembeli kok Surya le dah. Biar tu ibu tu dijual digadekan apa aja. Jangan minta maaf bu, jangan minta maaf suami sekali setahun bila tu pasari ya, pasari gayo lah minta maafnya. Itu pun payahnya minta ampun. Kado payah seorang di kamar, seorang di dapur. Mengapa? Bo pikir apa yang dipikirkan? Siapa yang kan dulu mengulurkan tangan? Bo pikir siapa kan dulu mengulurkan tangan. Apalah kecek ibu di dalam mati di dalam kamar kona. Ambo kalau ambonyo dulu bang minta maaf no. Kau ndak mau bang do. Dulu gati abang dulu ambo no. Semua ayah semua mak bo. Lomak makan bo. Godang rumah kami. Lai motor kami. Loweh kebun kami. Setelah menikah sama abang mau larat. Semua larat-laratnya. No ndak mau. Datang mula apa kau di dapur. Ambo kalau ambo dulunya dok cik. Ambo disiko ketuanya, ambo disiko pemimpinnya, ambo disiko presidennya, ambo disiko bupatinya. Ndak mungkin ambo bulo kan minta maaf dok. Kan ikonyo bu. Bu, minta maaf lah gitu bu. Walaupun sebenarnya sebanyak-banyak salah orang ibu, lebih banyak salah laki bu. Dia bu. Iya kecek empat baca. Minta maaf. Bu, ikut lagi gayo bu.